Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Cencia Ceti Sentana MCI. Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan di Taiwan. Kita lihat yuk perkembangan Taiwan pada saat masa corona. Jadi pas aku di Taiwan ini lagi masa-masanya corona nih. Jadi aku ajak kalian keliling Taiwan. Apa aja sih yang dilakukan pemerintah Taiwan untuk menghadapi corona di sini dan apa aja yang dibutuhin? Pertama, mesti pakai masker ya. Terus yang kedua, jangan lupa bawa masker cadangan. Kenapa mesti bawa masker cadangan? Takutnya ntar di jalan putus atau hilang atau gimana kan nggak tahu. Nah, terus selanjutnya jangan lupa juga ada bawa ini semprotan ini masih bisa dibeli di mana aja seperti Antis karena ini kebetulan dari Indo jadi baunya dari Indo. Oke, yuk cek it out. Pencet lift jangan lupa pakai tisu basah ya. Kondisi pagi ini di Taiwan jalanan agak sepi ya guys. Bisa dilihat ya di sini kita nunggu bus aja masih jaga jarak. Jaga jaraknya 1,5 meter. Jadi, pada bulan 4 tanggal 4 mulai diberlakukan bagi siapa saja yang menaiki kendaraan umum diharuskan menggunakan masker. Jika dinasihati tetap tidak menggunakan masker, maka berdasarkan peraturan Taiwan tentang penyebaran penyakit menular pasal 70 akan dikenakan denda dimulai dari 3.000 NT sampai 15.000 NT. Kalau uang Indo sekitar dari Rp170.000 sampai Rp8 juta. Di setiap transportasi umum pasti akan ditemukan brosur-brosur seperti ini. Di minimarket terlihat brosur seperti ini yang berisi mengingatkan para customer jika mengalami tidak enak badan, disarankan untuk menggunakan masker dan memilih untuk take away, bersama-sama melindungi kesehatan kamu dan saya. Terus, mereka juga menyediakan tempat belanja yang nyaman, yaitu yang pertama, menyediakan alkohol 75% gratis untuk para pelanggan yang masuk untuk cuci tangan. Kedua, sehari 3 kali dilakukan disinfeksi. Dan yang ketiga, manajemen asal-usul makanan diperiksa oleh unit notaris ketiga. Ada juga beberapa minimarket untuk menghindari kerumunan dan keramaian, jadi tidak diberikan tempat duduk. Diharapkan para customer untuk take away ya. Untuk di mal-mal, ketika masuk parkiran juga akan diperiksa suhu tubuh dan diwajibkan menggunakan masker. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan untuk masuk. Biasa di setiap mall terdapat banyak pintu samping, tapi selama COVID-19 ini banyak pintu samping yang ditutup dan hanya dibuka beberapa pintu masuk untuk memudahkan pengukuran suhu. Di beberapa pertokoan bisa dilihat ada yang menyediakan alkohol gratis dan juga brosur-brosur yang dimohonkan kepada para customer untuk wajib menggunakan masker dan diharuskan untuk bekerja sama mengukur suhu badan ketika masuk ke toko. Dan juga dituliskan banyak pertokoan yang sering melakukan prosedur disinfeksi, jadi diharapkan para pelanggan bisa dengan nyaman berbelanja ke dalamnya. Rata-rata di setiap kios makanan dan minuman juga tersedia alkohol gratis untuk para customernya. Bagi kalian yang ingin menikmati makanan tanpa keluar rumah, bisa menggunakan Uber Eats atau Foodpanda yang kalau di Indonesia sama dengan Gojek atau GoFood.
Ini adalah gambaran beberapa rumah sakit dari tanpa keluar. Selama COVID-19 ini, jika masuk ke dalam rumah sakit harus mendaftar terlebih dahulu di meja bagian depan, yaitu bisa menggunakan Jen Pauka atau kartu BPJS atau paspor gunanya untuk mengetahui lebih lanjut apakah pernah keluar negeri dalam waktu dekat dan sudahkah melewati waktu 14 hari. Di Taiwan masih masuk sekolah seperti biasa dan ini beberapa gambaran universitas yang mewajibkan anak murid, guru, dan setiap orang yang masuk untuk menggunakan masker dan bekerja sama untuk diukur suhu tubuhnya. Di depan supermarket juga disediakan banner bagaimana cara menghindari COVID-19 dan di dalam supermarket juga disediakan alkohol mesin otomatis cuci tangan. Sebelum masuk, diukur suhu tubuh dulu. Kita coba lihat kondisi supermarket di sini, apakah ada terjadi panic buying atau tidak. Untuk bagian makanan masih terisi penuh dan juga tidak terlalu banyak yang diborong. Untuk pembelian tisu dibatasi setiap orang satu kartu hanya boleh membeli 3 bungkus besar. Dan untuk tisu dapur hanya boleh membeli 3 bungkus. Dan pembelian alkohol 75% juga dibatasi satu orang satu kartu hanya boleh membeli 1. Bulan 1 tanggal 24, Taiwan mulai mengontrol pengeksporan masker. Bulan 2 tanggal 6, sistem pembelian masker menggunakan kartu kesehatan membeli masker di apotik, satu orang dalam seminggu hanya boleh membeli 2 potong masker. Kenapa jumlah masker yang diberikan begitu sedikit? Dikarenakan waktu itu Taiwan hanya bisa memproduksi 4 juta masker dalam satu hari. Dengan pembagian 1,4 juta masker untuk tenaga medis. Lalu sisa 2,6 juta masker ditambah dari pemerintah 2 juta masker, ditotalkan 4,6 juta masker dibagikan kepada masyarakatnya. Pembelian masker berdasarkan nomor akhir KTP. Angka ganjil membeli pada hari Senin, Rabu, Jumat, angka genap termasuk 0 membeli pada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Sedangkan hari Minggu tidak dibatasi ganjil dan genap. Bulan 2 tanggal 20 penyesuaian sistem pembelian masker. Satu orang selain bisa membeli 2 potong masker dalam 7 hari dan kartu kesehatan anak di bawah umur 12 tahun bisa juga mengambil 4 potong masker anak. Bagi warga negara asing yang belum memiliki syarat kartu kesehatan bisa menggunakan ARC dan membeli sesuai peraturan di atas. Terbaru, bulan 4 tanggal 9 penyesuaian sistem pembelian masker. Setiap 14 hari sekali bisa membeli 9 masker dewasa atau 10 masker anak-anak. Tidak dibatasi ganjil genap, bebas memilih masker dewasa atau masker anak. Kita udah keliling Taiwan ya, tadi udah ngenalin beberapa tempat ke tempat kalian yang kayak rumah sakit, post office, dan juga mall-mall yang di Taiwan. Sekarang itu bener-bener ketat banget soal selama masa corona di sini. Dan selanjutnya bagi kalian yang masih di Taiwan dan nggak bisa pulang ke Indonesia dan bingung untuk soal visa, kalian bisa cek di web MOVA. Ntar aku tempel di bagian bawah webnya di mana, dan di situ menyatakan bahwa bagi kalian yang ke Taiwan otomatis perpanjang selama 1 bulan, tapi tidak boleh melebihi 180 hari. Untuk lebih jelasnya setelah lihat web ini boleh langsung ke imigrasi setempat ya. Oke, dan terima kasih bagi kalian yang udah ngeliat video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Thank you.